kuda hitam ada di Aston Villa, gue setuju. Unai Emery-nya sih. Ini yang menunjukkan bahwa emang kalau lu punya pelatih yang punya konsep yang jelas seperti Unai Emery, ya klub sebesar Aston Villa yang ditukangi dari musim lalu separuh musim ya, karena Gerrard diganti, ya gue pikir 3 itu plus Aston Villa bisa ada di 4 besar sih. Jumpa lagi di Skor Radar. Skor mengucapkan selamat merayakan hari Natal bagi rekan-rekan yang merayakannya dan juga selamat menghadapi liburan. Ya, semoga nggak macet-macetan lah. Karena yang macet-macetan biarlah di papan atas klasemen Liga Inggris. Nah, Skor Radar kali ini saya sudah kedatangan 2 tamu yang tidak lazim. Ya. Yang pertama ada Coach Donzol dan juga Mas Irfan. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, Doni Zola aka Donzol, yang udah dikenal di Ben Hill. Orang nomor 1 di Ben Hill. Nomor berapa? Nomor urut? Enggak diurut Kang, enggak pegang. Enggak pegang. Dan satu lagi wartawan senior yang sudah malang melintang mulai dari harian Top Skor dan kali ini di Skor Indonesia, ada Mas Irfan Sudrajat. Silakan Mas. Halo, saya Irfan Sudrajat. Dong nih penonton bayaran gimana sih? Saya Irfan Sudrajat dari Skor ID, membidangi sepak bola internasional. Wih, anaknya internasional banget. Harusnya perkenalannya ini English dong. Kayak anak dia. Apa? Anak dia. Iya, Mas Irfan kan tadi udah latihan nih, katanya Mas Irfan agak gugup, makanya harus pertanyaan yang santai-santai dulu aja. Mas Irfan, gimana lihat perkembangan Liga Inggris sejauh inilah sebelum paruh musim berjalan? Ya, Liga Inggris musim 2023-2024 ini kalau dari pengamatan saya sangat menarik ya. Ada Arsenal yang di papan atas ya, itu juga sebenarnya sebuah transisi dari 2 musim lalu, dan sekarang mereka berhasil. Musim lalu juga sebenarnya sudah menjadi rivalnya Manchester City, dan sekarang mereka berhasil dengan langkah yang pastilah gitu ya untuk di papan atas. Dan sekarang bersaing sama Liverpool justru. Ya 2 merah bersaing, gimana kalau yang biru? Maksudnya Chelsea nih. Ya itu kan bersaing di ini aja ya. Papan Lucu-lucuan sama MU. Tapi MU di atas loh. Di atas mana? Di atas Chelsea. Ya wajar lah kalau misalnya MU di atas Chelsea, karena kan Chelsea anak-anak muda isinya. Iya, karena MU ada di selatan, Chelsea di utara makanya. Ya, kali ini kita bahas bukan soal pertandingan ya, karena pertandingan pasti seru lah ya. Yang saya pingin tahu nih tentang Boxing Day. Kita nggak usah nanya dia lah, kalau dia kayaknya nggak merayakan Boxing Day karena jarang mendapatkan hadiah. Merayakan. Karena tidak merayakannya juga. Saya tanya kepada wartawan senior Mas Irfan, bisa dikata sejarahnya nggak sih Mas, Boxing Day ini apa? Sebenarnya Boxing Day ini kalau boleh dibilang itu sebuah tradisi ya. Tradisi yang dari masa lalu itu dari masyarakat Inggris lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi itu orang-orang mampu ya, orang-orang mampu di sana, entah itu pemilik lahan, entah itu pemilik pabrik atau apa itu, ya pastilah setiap hari Natal itu kan mereka kan butuh pekerja, mereka istilahnya butuh asisten rumah tangga lah gitu kan. Nah, mau nggak mau mereka harus asisten rumah tangga itu ya harus tetap bekerja gitu loh. Tapi kan mereka punya rasa kemanusiaan juga ya, punya rasa empati gitu loh. Mereka para pekerja ini kan ada keluarga, ada apa gitu kan. Jadinya di hari setelah Natal itulah, tanggal 26 tepatnya, selalu tanggal 26 mereka memberikan hari libur kepada para pekerja itu. Dan bukan hanya hari libur, mereka justru memberikan hadiah kepada para pekerja yang boleh dibilang itu misalkan bentuknya dalam box gitu ya. Box. Jadi bukan boxing, itu bukan tinju, bukan apa. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi dimasukkan hadiahnya di situ dan mereka kan senang gitu ya. Berterima kasih gitu. Jadi dari situlah tradisi itu mulai berjalan sampai kalau Inggris kan itu kan sepak bola minded ya. Iya. Gitu kan. Jadinya dicetuskanlah Boxing Day. Boxing Day itu, match Boxing Day. Jadinya setiap hari setelah Natal gitu, tanggal 26 itu selalu ada
sepak bola setelah Natal itu jadi untuk menghibur para masyarakat Inggris semua kalangan gitu loh. Oke, berarti sepulang kerja dapat sodako hadiah gitu kan. Akhirnya bisa. Tapi memang cuma di Inggris aja nih Mas Irfan. Sebenarnya mitosnya Inggris, tapi di negara persemakmuran di Inggris juga dilakukan gitu loh. Oke. Jadi merembet lah istilahnya. Di Australia juga, dan pernah dicoba di Liga Italia waktu itu, tapi ternyata nggak berhasil gitu ya. Yang pertama kalau dari isunya itu nggak ngangkat lah dari segi pendapatannya, dan juga bukan mungkin secara secara tradisi nggak kuat lah mereka. Ini baru loh, baru dilakukan, tapi mereka nggak bisa. Pemainnya banyak yang protes atau apalah, pelatihnya banyak yang protes. Dan di Inggris juga sebenarnya ada pelatih selalu ketika Boxing Day itu datang, isu tentang Boxing Day itu selalu ramai Tiap tahun lah, ada gitu. dari zaman Sven Goran Ya Eriksson ya. benar Kang Jalu ya. Nah, kalau buat Donzo sendiri, Boxing Day sebagai penggemar lah, nggak usah ngomongin Chelsea dulu. Sebagai penggemar melihatnya seperti apa, Don? Iya, justru ini hiburan ya di saat pertandingan di Liga Eropa lainnya itu off, kita tuh malah disuguhkan dengan pertandingan yang nggak tahu kenapa. Gue nonton Liga Inggris dari tahun 96 ya. Itu banyak pertandingan-pertandingan yang justru derby gitu. Ya kalau dulu tuh gue lihatnya tuh kayak misalnya yang dulu mungkin agak seru derby London ya, kayak Arsenal lawan Chelsea seperti itu gitu. Jadi gue juga menikmati itu semua sih, karena di saat kompetisi libur yang menariknya tuh ada pertandingan yang punya rivalitas tinggi gitu. Karena kan kalau klub berdekatan biasanya ada rivalitas seperti itu, dan itu sangat menyenangkan. Gue nggak tahu sih kalau yang gue lihat untuk Boxing Day kali ini nggak terlalu banyak pertandingan. Iya, yang karena ini Chelsea sama MU kan mereka dianggap pesaing, wajar makanya. pesaing Bournemouth. Makanya Nah, kalau buat selama berarti udah hampir 27 tahun lah Donzo mengikuti Liga Inggris. Mana Boxing Day favorit sepanjang sejarah? Waktu itu Chelsea kalau nggak salah lawan Arsenal. Lupa tahunnya nggak apa-apa. Tapi emang endingnya sih Chelsea kalah. Tapi itu seru banget karena pertandingan nggak tahu kenapa saat itu, mungkin karena Chelsea baru naik dari duitnya Roman Abramovich gitu kan, jadi kekuatan baru. Arsenal dengan beberapa tahun sebelumnya invisible segala macam dengan tim yang luar biasa dibangun oleh Arsene Wenger saat itu. Gue ngeliatnya kayak Chelsea lawan Arsenal jadi sebuah rivalitas baru saat itu gitu. Tapi ya memang Chelsea kalah, cuma gue merasakan bahwasanya emang justru ini sebagai entertain bagus banget gitu. Walaupun tadi Mas Irfan bilang pernah dicoba di Italia, mungkin Italia kan terlalu religius ya. Iya. Dari segi keagamaannya gitu kan, dan gue melihatnya sih ya kurang cocok emang di negara lain selain di Inggris, yang kita tahu lah bagaimana mereka mempackaging sebuah olahraga. Tapi mohon maaf Kang, sebelumnya ada yang tidur. Emang kadang-kadang di sini tuh kelakuannya emang kayak gini nih, agak-agak aneh di sini. Para krunya tuh kadang nguap, kadang tidur. Jadi bikin host sama komentator tuh jadi pingin ikutan gitu. Tapi kan kita ada tuntutan untuk menghibur kalian semua. Jadi kita tetap walaupun mata kita sudah merah, ya, tapi kita tetap. Nah, kalau buat Mas Irfan sendiri, Boxing Day match mana yang paling diingat atau mungkin punya sejarah ketika nulis pas lagi Boxing Day ya? Karena kalau buat wartawan Boxing Day itu ya tetap juga kerja sebenarnya itu. Yang waktu ada laga Liverpool sama City ya, saya kira itu bukannya tahun baru itu Mas? Masih bukan yang ini. Bukan sebelum nuansa bening. Saya kira itu pertandingan yang cukup bagus ya dari sisi persaingan keduanya, dan momen Boxing Day-nya itu juga kena gitu ketika Liverpool dan fans City itu terhibur dengan banyaknya gol yang terjadi di laga tersebut gitu ya. Kira itu sih. Oke. Tapi gini, apakah Boxing Day kali ini akan bisa menjadi
penentu Mas. Ya tadi kayak ketika City sama Liverpool lah itu maksudnya nuansa Boxing Day sampai tahun baru ini kan laga-laga yang sangat menentukan ya, kita anggap ya tarik lah Boxing Day sampai tahun baru gitu loh. Apakah bisa menjadi pintu, karena ketika 2018 2019 saya ingat betul ketika itu City sudah unggul 10 poin, Liverpool sudah unggul 10 poin tapi kemudian kalah dari Manchester City pada saat menjelang pergantian tahun atau pas awal tahun baru, mereka akhirnya keteteran nih. Bagaimana dengan musim ini Mas Irfan melihatnya? Ya kalau dari kita lihat tradisi sih memang kalau dari data itu sekitar ada 15 tim yang berhasil di atas Natal, di posisi pertama saat Natal itu. City itu nggak pernah gagal gitu ya, yang lain tuh gagal gitu. Tapi City kan saat ini kalau bicara soal City ya ada di papan bawah gitu, dan peluang papan bawah. maksudnya di bawah empat di bawah di dua besar. Ya. Sorry untuk agak untuk fans City, sorry ya. Emang ada Mas fans ya? Iya, ada kan. Ada. Oh, parah diomongin Feria lu. Oh iya, maaf ya. Terus jadi kalau dari tradisinya sih oke gitu loh ya, ketika Arsenal mungkin ya nanti atau Liverpool bisa gitu kan mempertahankan posisi mereka di situ di atas saat Natal, tapi kan tradisi itu bisa berubah gitu loh, maksudnya trennya itu bisa berubah, apalagi kan sekarang saya melihat persaingan Liverpool sama Arsenal ini kan sangat ketat ya. Itu saya kira belum tentu juga, kalau menurut saya belum tentu juga gitu. Kalau menurut Don Sol sendiri? Ya Liverpool, Arsenal, City sih. Aston Villa nggak dimasukin? Belum terlalu, dari segi kedalaman skuadnya nggak sebagus tiga tim tersebut lah. Walaupun Unai Emery. Tottenham satu lagi. Tottenham nih agak sedikit tricky juga sih, kadang-kadang menang sama tim besar tapi kadang-kadang suka kepleset juga. Tapi gue ngeliatnya gini, Januari nanti kan De Bruyne juga udah main dengan potongan rambut terbarunya tuh, dilihat gitu kan. Habis nyalon kayaknya dia. Ini juga mau nyalon kan? Iya. Terus. Dan kalau gue lihat sih sebetulnya akan sangat menarik pada saat ini kan City bahkan kesulitan ya, sering banget kepleset di beberapa pertandingan terakhir, bahkan juga imbang terus kalau nggak salah di kandang. Liverpool hitungannya kepleset saat lawan MU menurut gua, karena ngurung habis-habisan. Iya, ngurung habis-habisan. Sampai 9 corner berbanding 0 gitu kan. Dan Arsenal yang ya sebenarnya tipis-tipis aja, Arsenal yang menang lawan Brighton. Oke, Brighton juga magisnya De Zerbi juga udah mulai kebaca. Tapi tetap kuda hitam ada di Aston Villa, gue setuju. Unai Emery-nya sih. Ini yang menunjukkan bahwa emang kalau lu punya pelatih yang punya konsep yang jelas seperti Unai Emery, ya klub sebesar Aston Villa yang ditukangi dari musim lalu separuh musim ya, karena Gerrard diganti, ya gue pikir 3 itu plus Aston Villa bisa ada di 4 besar sih. Oke, Mas Irfan sendiri melihat bagaimana performa Aston Villa sejauh ini? Apakah benar yang dikatakan Donzo bisa finish di 4 besar? Atau mungkin masih ada MU, Spurs yang juga bisa menyodok dan tak ingin gitu, posisinya sebagai the big six terganggu? Kalau untuk buat kejutan sih di juara gitu ya. Enggak di 4 besar deh. 4 besar ya. Kalau juara sih, kalau juara berat bisa. Kalau menurut saya bisa ya. Itu tadi faktornya Unai Emery, dan mereka juga punya kemampuan dalam memberikan perlawanan kepada tim-tim besar. Itu saya kira itu salah satu kuncinya. Mereka juga kuat dalam bertahan dan menyerangnya. Saya kira juga menjadi salah satu titik krusial dari Aston Villa musim ini, dan pengalaman Unai Emery saya kira memang perlu diperhitungkan oleh Jurgen Klopp, oleh Pep Guardiola. Dia itu juara ini loh, Liga Eropa ya. Iya. Itu salah satu yang saya kira menjadi salah satu modal besar, dan pelatih-pelatih seperti Unai Emery ini jarang ada gitu. Maksudnya momentumnya, dia mendapatkan momentum dengan tim yang ya boleh dibilang seadanya gitu ya. Dengan materi pemain yang bukan mega bintang lah istilahnya, tapi dia mampu. Itu saya kira menjadi salah satu kredit sendiri bagi Unai Emery. Yang dikalahin juga bukan kaleng-kaleng ya, Arsenal dan City. Iya.
di kandang mereka sendiri Bang. Iya. Gitu. Iya, kalau begitu ini coba kita kasih prediksi lah. Masa nggak ada skor radar tanpa prediksi. Coba Donzo dulu. Prediksi 4 besar pada akhir musim nanti. City, Liverpool, Arsenal, Villa. City, Liverpool, Arsenal ke berapa? Arsenal 3. Arsenal 3, Villa. Kalau Mas Irfan, Saya Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Manchester City tetap di 4 lah. tetap di 4. Iya. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Enggak gini. Emang Mas Irfan fans apa? Fans klub apa? Kalau saya fansnya Liga Inggris suka, tapi saya suka Inter Milan. Tapi kenapa yakin Arsenal bisa juara nih? Ini Oh menarik iya nih. dong. Arsenal saya cuma melihat dari sisi konstruksi dari Adonan apa? semennya gitu Ya. maksudnya. Arteta. Mikel Arteta ya, konstruksinya itu dari awal musim itu kan ada apa namanya kesabaran fansnya gitu kan. Saya kira salah satu kunci sukses dari sebuah klub yang baru jatuh terus bangun lagi itu kan dibutuhkan kesabaran fans ya. Gitu. Ya. Saya kira itu bagian dari salah satu kunci juga. Terus dari sisi pemainnya dia juga pinter ya, maksudnya jeli menempatkan Bukayo Saka, terus juga ada Gabriel Jesus, ada Gabriel Martinelli di trio itu. Saya kira menjadi kejelian dari Unai Emery untuk Iya. di Jangan tengah Emery kan lagi. berapa tahun lalu. Jadi Oh iya, lupa ya. Sempat ganti emang. Untung saya. Nah, kita coba lihat ya. Iya, benar. Bagaimana prediksi siapa yang benar. Ya kayaknya sih luar biasa juga kalau sampai Arsenal menang, berarti nunggunya nggak selama Liverpool lah ya. Cuma 20 tahun. Sekian Skor Radar kali ini. Semoga Anda semua bisa menikmati tahun baru yang penuh berkah dan menatap tahun 2024 yang penuh harapan. Yuk. Saya Jalur Wirajati, sampai jumpa.